dari sini gitu. Pundaknya itu dipegang sama mak-mak itu. Ya Allah. Alhamdulillah maknya nggak cantik, hitam gitu, Pak. Jadi nggak ada syahwat gitu. Coba kalau mak-mak yang megang orang-orang Pakistan misalkan, wah bahaya itu. Ya. Untungnya mak-maknya hitam gitu, jadi orang Afrika gitu. Karena orang Afrika itu kalau tawaf itu was megang nggak karu-karuan gitu. Nah, jadi kalau seperti itu kita membatalkan diri nggak selesai-selesai tawafnya itu. Baru satu putaran, setengah putaran batal. Ke belakang lagi itu jauh itu tempat wudhu. Balik lagi batal lagi. Wah, itu malah kakinya copot ya. Jadi itu hikmah ya. Kenapa Imam Malik tadi ketika menyentuhnya nggak sengaja dan tidak ada syahwat, itu nggak membatalkan apa? Wudhu. Ini pendapat siapa tadi? Madhab apa? Malikiyah. Jadi kita agak tenang gitu, agak apa? Tenang. Udah lanjut aja. Nah, iya. Itu hebatnya perbedaan ulama fikih itu sebagai rahmat ya, sebagai apa? Rahmat, kemudahan. Ya, kemudahan. Jadi nggak perlu kenceng-kencengan gitu ya, masalah fikih ya sudahlah. Sifatnya adalah alternatif, sehingga kita tidak ada fanatik gitu ya. Kalau misalkan biasa kunut kemudian sholat di Masjid Muhammadiyah, sholat subuh ya nggak apa-apa, silakan aja, ya kan. Yang penting jangan sholat di masjid yang dipel, kasihan juga ada kan masjid itu sebelah itu ya. Jadi kalau sholat bukan golongannya ya, kemudian dipel. Nah ini yang disebut dengan ekstrim. Karena nggak paham fikih, ngajinya nggak pakai fikih, dipahami sendiri, ya kan, ditafsirkan sendiri, akhirnya jadi kelompok yang berpecah belah. Itu namanya khilaf tafarruq. Khilaf apa? Tafarruq, khilaf tadad. Khilaf perbedaan yang menyebabkan berpecah belah. Kenapa? Kalau bukan kelompoknya dianggap najis. Ada kan? Ada. Akhirnya masuk masjidnya harus diapakan? Dipel. Ini kan melampaui batas. Saya sampai datang itu sekjennya, saya nggak sebut namanya, bahaya, takut dilaporkan orang sekarang ini. Tapi saya pernah serius, pernah datangi sekjennya di Jakarta ya. Saya datangi sekjennya itu, ya, saya ajak dialog diskusi. Nah, kenapa sih harus begitu ya? Kok nggak dirubah cara apa? Berpikirnya. Iya sih Ustadz, katanya ini memang sudah mendarah daging ya. Dan sebenarnya kita udah agak melunak katanya. Udah agak apa? Melunak, tapi udah kadung mendarah daging di arus bawah di masyarakat itu susah katanya. Iya, katanya susah gitu. Walaupun pimpinannya saya ketemu langsung sekjennya itu ya. Itu mereka juga melihat fenomena ini menyebabkan pecah belah di tengah apa? Masyarakat. Tapi udah kadung mendarah daging, mereka mau merubah itu agak susah juga ya. Maka oleh karena itu ya, perbedaan yang sifatnya pecah belah tadi ya, akhirnya menjadi gerakan namanya takfiri. Gerakan apa? Takfiri, menganggap kafir yang bukan kelompoknya. Itu juga tidak boleh. Atau menganggap bid'ah, itu namanya tabdi'i, mudah membid'ahkan orang lain. Nah itu juga nggak boleh nih. Dia nggak mengkafirkan, nggak, hanya membid'ahkan. Sehingga mereka juga akhirnya punya kapling sendiri, maunya sholat di masjid kelompok mereka gitu. Jelas ya? Ini juga tidak boleh. Nah ternyata setelah saya pelajari ya, dua model kelompok ini. Satu adalah kelompok yang menajiskan atau mengkafirkan yang bukan kelompoknya, atau membid'ahkan yang bukan kelompoknya. Itu ternyata ustadz-ustadznya ya, atau guru-gurunya itu dulu belajar fikihnya tidak urut, tidak manhaji namanya, loncat-loncat gitu ya. Loncat-loncat. Jadi dia nggak mau pakai fikih itu. Belajar tafsir sendiri gitu. Pemahaman dia sendiri. Ya kan? Nggak mau berguru dengan ulama-ulama fikih. Akhirnya jadinya
mudah mengkafirkan dan mudah apa tadi? Membid'ahkan. Dua-dua kelompok ini, baik kelompok yang mudah mengkafirkan dan membid'ahkan, itu slogannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bayangin, kembali kepada apa? Quran dan Sunnah. Yang satunya pokoknya kembali ke Sunnah. Semua dilabeli dengan Sunnah, travel Sunnah. Sampai saya ketemu di Jakarta Selatan, martabak Sunnah. Martabak Sunnah, jamaah. Martabak yang rasa keju itu atau kacang coklat itu jadi martabak Sunnah. Sejak kapan itu ya? Ya silakan kalau orang kembali ke Quran Sunnah, silakan, bagus kan ya. Tapi sampai martabak aja kok Sunnah itu loh, repot itu. Nanti bengkel ketok magic dari bengkel Sunnah itu, repot itu ya. Jadi cara pemahamannya itu terlalu apa? Sempit. Gak enaknya itu apa nanti ya? Udah bilang nih travel Sunnah tapi ikut makan kuota haji, wah gak enak juga kan akhirnya. Banyak itu kan travel yang kena makan kuota haji kemarin itu ya. Jadi gak enak itu. Jadi ya sudahlah, yang namanya masjid, yang namanya musola, selama itu adalah umatnya Rasulullah SAW, ya semuanya kepengen kembali ke Quran dan Sunnah. Jangan paling merasa nyunah sendiri, ya sama kayak gerakan Pancasilais itu loh. Oh, paling Pancasilais. Ternyata korupsi. Kayak Immanuel siapa itu ditangkap nangis kan gitu kan. Dulu padahal kepengen supaya koruptor dihukum mati, ketika tertangkap KPK malah nangis. Katanya paling Pancasila aja gitu, klaim ya, namanya apa? Mengklaim. Nggak usah lah ya, kalau nggak usah kita paling merasa Pancasilais, nggak usah paling merasa Sunnah, nggak usah paling merasa jadi ahli surga ya, nggak usah merasa paling suci, nggak usah seperti itu jamaah ya. Itu akan menyebabkan apa tadi? Perpecahan di tengah umat karena ya semua umat Nabi, umatnya Rasulullah itu kepengen kembali ke Quran dan Sunnah. Jangan sok merasa ya sama kayak orang Indonesia lah, semuanya tahu lah Pancasila ya kan. Jangan sok merasa Pancasilais itu paling Pancasila ya, paling Pancasila, padahal mengkhianat misalkan. Walaula, lanjutan dikit lagi. Walaula kalimatun. Kalau seandainya bukan kalimat ya, ketetapan Allah ya, sabaqat yang telah lampau, yang telah mendahului ya. Mir rabbika, dari Tuhanmu, ila ajalin, sampai waktu musamma yang telah ditetapkan, musamma yang ditetapkan ya. Laku dia sungguh diputus bainahum, di antara mereka. Wa innal ladzina, dan sesungguhnya orang-orang urisul kitab, yang diwariskan, mereka diwariskan Alkitab. Urisi yang mereka mewarisi Alkitab ya. Min ba'dihim, dari setelah mereka, lafi syakkin, sungguh berada pada keraguan, minhu darinya, muribin, alias ragu-ragu. Ragu di atas ragu. Jadi orang macam itu ya, orang-orang yang suka berpecah belah tadi ya. Orang yang suka apa tadi? Berpecah belah ya. Yang menyebabkan penyimpangan tadi dari kebenaran ya. Itu sebenarnya mengundang azab ya, mengundang apa? Azab. Jadi orang-orang yang ingkar terhadap risalahnya Nabi SAW, itu sebenarnya seketika dia murtad, seketika dia melakukan penyimpangan, itu sebenarnya konsekuensinya apa? Langsung diazab ya. Orang maksiat itu sebenarnya langsung diazab. Orang melakukan kezaliman sebenarnya langsung diazab. Orang murtad langsung diazab. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha sabar, sehingga itu ditunda. Terkadang dosa, terkadang kekufuran, kesyirikan itu tidak langsung apa tadi? Tidak langsung diazab.
Kalau langsung diadab, habis semua ini dunia ini kan, nggak ada penghuninya. Tapi itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ajali musamma, waktu yang telah ditetapkan. Makanya terkadang dosa, maksiat, kekufuran, kesyirikan itu ada yang disegerakan ada, tapi kebanyakan banyak ditunda. Nanti sampai di akhirat ya, di akhirat ya. Makanya hati-hati ya. Sebenarnya dosa yang dikerjakan manusia itu hukum asalnya adalah disegerakan. Tapi karena memang udah dicatat oleh Allah sampai batas tertentu, barangkali dia tobat, barangkali dia terlambat sampai mati belum tobat, itu nanti konsekuensinya tetap dibalas di akhirat. Tetapi ada dua hal yang disegerakan. Ini pasti, dia sebelum mati udah diadab. Dua. Yang pertama, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Ini gak ada toleransi. Durhaka sama orang tua itu pasti sebelum mati dia ketimpa azab sebab durhaka itu. Pasti itu, dimanapun dia berada. Diperlihatkan itu, ditampakkan siksanya di dunia sebelum mati, kata Nabi. Kalau yang lainnya mungkin dosa-dosa yang lain ya, itu ditunda. Tapi kalau yang satu ini enggak. Yang pertama apa tadi? Durhaka sama orang tua. Yang kedua zalim. Yang kedua apa? Zalim. Menzalimi orang. Menzalimi apa? Orang itu dibalas sebelum mati. Ketika dia enggak minta halal atau minta maaf gitu ya. Ya, makanya doa orang zalim itu manjur walaupun dia bukan orang baik ya. Ya. Walaupun dia bukan orang baik, tapi kalau dia dizalimi berdoa itu manjur, itu doanya mustajab. Makanya hati-hati jangan berbuat apa? Kezaliman. Dua hal ini disegerakan, sebelum mati dia akan melihat balasannya. Demikian jemaah sekalian, ada pertanyaan? Monggo Pak. Suka kita ada ucapan maaf lagi ya. Ucapan maafkan atas hilaf dan salah saya. Iya. Kita bermaafkan atas lupa, hilaf lupa, salah. Saya simak tadi Ustaz tadi khilaf tadi perbedaan. Jadi pasti khilaf tadi yang saya maksud khilaf dalam bahasa Arab ya. Khilaf dalam bahasa Arab, khilaf fikih ya. Khilaf dalam fikih tadi. Iya, khilaf diadop dari bahasa Arab, cuman harus ditafsirkan, harus di. Iya, perbedaan hukum asalnya ya. Makna secara bahasa itu berbeda. Tapi orang kita, maaf ya, khilaf ya, korupsi 1 triliun kok khilaf gitu ya. Nah itu kadang disalahgunakan bahasa itu ya. Bahasa diksinya itu kadang disalahgunakan. Iya memang itu terjemah atau adopsi dari bahasa Arab tadi khilaf ya. Cuman orang kita kadang salah menempatkan bahasa itu ya. Korupsi udah 2 kali 1 triliun masih khilaf ya, khilaf ya. Ya salah aja gitu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, jadi kalau hukuman itu sudah ditunaikan di dunia, nanti di akhirat tidak ya. Sama kayak misalkan ya, orang membunuh nih, orang apa? Membunuh itu kan dihukum di dunia, dipancung kan. Dosanya bersih itu. Ya, bersih. Orang berzina kemudian dirajam mati kan. Itu bersih itu. Sampai kata Nabi tobatnya itu bisa dibagi untuk seluruh dunia. Ya. Sama kayak misalkan orang apa ya, dia melakukan satu kesalahan kemudian ditunjukkan oleh Allah azabnya, kemudian dia kena musibah. Musibah itu mencuci dosa-dosanya. Musibah itu mencuci apa? Membersihkan apa? Dosa-dosa. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dibersihkan di dunia, ya udah bersih, nanti di akhirat enggak dibalas lagi. Tapi kalau belum bersih di dunia, ya masih nanti urusan.
Makanya orang zalim itu kan nanti kalau di dunia nggak selesai, itu selesainya di akhirat, iya kan? Makanya ada orang disebut muflis ya, orang bangkrut. Orang bangkrut itu siapa? Dia membawa pahala sholat, pahala haji, pahala puasa segede gunung Himalaya sono. Tapi ketika di akhirat itu gunung segede itu pahala dijumput, diambil oleh siapa? Orang-orang yang pernah dizalimi, akhirnya habis itu, bangkrut namanya, muflis. Makanya jangan ngasih nama anak Muhammad Muflis. Muflis itu bangkrut. Kalau mukhlis pakai kha, mukhlis ikhlas. Tapi kalau pakai fa, muflis artinya bangkrut. Hati-hati ya, jangan salah tulis ya. Nama muflis dengan mukhlis itu beda artinya ya. Nah, muflis tadi yang orang zalim tadi ya, yang bangkrut sebab urusannya, kezalimannya belum dimaafkan, belum diurus, belum dituntaskan. Maka oleh karena itu segera diurus. Kalau punya kezaliman, minta maaf atau minta halal. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santriwan santriwati baik yang online maupun yang offline, ini kalau alhamdulillah